Halo anak-anak Indonesia yang hebat, jumpa kembali di channel Mari Belajar. Siap belajar kali ini? Tentu saja, pasti jawabannya siap. Oke, materi kali ini kita akan membahas tentang alat ukur panjang, jenis, dan cara penggunaannya. Silahkan kalian simak baik-baik ya. Ada beberapa jenis meteran pengukur panjang. Di antaranya ada penggaris, kemudian ada mikrometer sekrup, kemudian ada meteran tangan, kemudian ada jangka sorong, dan ini ada meteran gulung atau kelos, dan yang terakhir adalah meteran laser. Oke. Penggaris. Penggaris atau mistar adalah salah satu alat ukur yang paling populer dan sering digunakan. Bahkan hampir semua anak sekolah memilikinya. Mungkin termasuk kalian. Alat ukur panjang satu ini memiliki skala terkecil sebesar 1 mm. Nah, fungsi dari penggaris atau mistar adalah untuk mengukur suatu benda yang berbidang datar dan berdimensi kecil. Contohnya seperti ubin, gambar, dan sebagainya. Penggaris atau mistar juga sering digunakan dalam dunia pertukangan, misalnya untuk mengukur ukuran kursi, meja, dan sebagainya. Nah, itu penggaris ya. Alat ukur selanjutnya yaitu mikrometer sekrup. Seperti apa bentuknya? Mikrometer sekrup adalah salah satu alat ukur panjang yang mempunyai tingkat akurasi dan juga presisi yang sangat baik, mencapai 0,01 mm, jauh lebih tinggi dari jangka sorong. Pada awal ditemukan, mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur jarak sudut antara bintang-bintang dan juga ukuran benda luar angkasa dari teleskop. Mikrometer sekrup hingga saat ini masih sering digunakan untuk mengukur ketebalan dan diameter benda-benda kecil, seperti ketebalan kertas, diameter kawat, dan sebagainya. Berbeda dengan namanya, alat ini tidak tepat jika digunakan untuk mengukur benda dengan skala mikrometer. Nah, itu mikrometer sekrup. Selanjutnya, alat ukur selanjutnya yaitu meteran tangan. Seperti apa bentuknya? Nah, kalian pasti ada yang pernah melihat benda ini, benda yang satu ini. Meteran tangan sering digunakan oleh para penjahit. Biasanya akan digunakan untuk mengukur panjang dari setiap bagian tubuh yang diperlukan untuk membuat pola pakaian ya tentunya. Di mana ukuran ini sangat menentukan kenyamanan pakaian yang dikenakan. Ada yang berukuran S, M, ataupun L. Nah, meteran ini juga sangat lentur karena dirancang untuk mengukur benda yang berlekuk-lekuk. Nah, seperti pada gambar ya, dalam hal ini mengukur tubuh manusia. Selain mengukur tubuh manusia juga bisa mengukur benda lainnya. Itu meteran tangan. Selanjutnya, alat ukur selanjutnya yaitu jangka sorong. Seperti apa bentuknya? Nah, jangka sorong. Jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang memiliki ketelitian mencapai 1/100 mm. Alat ukur panjang ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang diam dan bergerak. Membaca hasil pengukurannya juga membutuhkan ketelitian dan keahlian. Nah, fungsi dari jangka sorong untuk mengukur diameter benda kecil, seperti sekrup. Seringkali penggunaan alat ini digunakan di bengkel-bengkel, pabrik, dan laboratorium. Nah, itu jangka sorong. Selanjutnya, alat ukur selanjutnya yaitu meteran gulung atau kelos. Nah, seperti apa bentuknya? Perhatikan gambarnya ya. Meteran gulung atau meteran gulung atau kelos. Ini juga biasa dikenal dengan nama pita ukur roll meter.
Sama seperti penggaris, alat ini juga sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meteran ini bisa digulung dan memiliki panjang antara 25 hingga 50 meter. Nah, fungsinya apa? Siapa yang tahu fungsi dari meteran ini? Sama seperti penggaris, hanya saja alat ini memiliki dimensi lebih panjang. Bisa juga digunakan untuk mengukur benda yang memiliki dimensi lebih besar. Selain itu, alat ini terbuat dari bahan fleksibel, sehingga bisa digulung dan mudah dibawa kemana saja. Meteran ini biasa digunakan untuk mengukur objek dengan ukuran cukup besar. Nah, seperti pada gambar ya. Sedang mengukur apa coba? Ya, tepat, sedang mengukur tanah dan bangunan. Nah, sekarang alat ukur selanjutnya yaitu meteran laser. Meteran laser, alat ukur yang satu ini sering digunakan oleh para ahli maupun tukang. Biasanya akan digunakan untuk mengukur panjang saat mengerjakan konstruksi lapangan. Meteran laser sangat mudah karena hanya menekan satu tombol. Setelah itu beberapa jarak akan muncul pada layar LCD. Seperti apa coba? Nah, tombol merah di situ ya. Nah, meteran laser ini berfungsi untuk mengukur jarak seseorang, lokasi, dan luas dalam waktu yang singkat. Nah, selain itu juga bisa untuk mengukur ketinggian rumah, plafon atau langit-langit, mengukur panjang pipa, kabel, dan sebagainya. Adapun cara kerja dari alat ini sebagai pengukur jarak menggunakan ultrasonik, sehingga hasilnya sangat akurat. Nah, tadi 6 penjelasan tentang jenis alat ukur. Nah, kita lanjut ke cara menggunakannya. Untuk kali ini Ibu hanya menjelaskan salah satu alat ukur saja ya, menjelaskan cara menggunakan penggaris. Karena alat ini sering kalian pakai di rumah ataupun di sekolah. Perhatikan gambar ya. Pada penggaris biasanya ada angka, mulai dari angka yang terkecil, mulai dari angka 0, 1, 2, 3 sampai angka 30. Untuk satuannya menggunakan sentimeter. Nah, ketika mengukur benda, untuk hasil benda, kita menginginkan hasil benda itu dilihat dari hasil terakhir ya, angka menuju ke angka besar, dari 0 menuju ke angka besar, itu adalah hasil dari ukuran kita. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita perhatikan contoh berikut ini. Contoh, Ibu akan mengukur satu buah pensil kuning ini ya. Bagaimana caranya? Penggaris kalian tempatkan di ujung pensil dan hasilnya di ujung satu lagi. Seperti ini ya. Ini ujung yang pertama mulai dari angka 0 dan hasilnya di ujung selanjutnya, di ujung satu lagi, dan itu merupakan hasil pengukuran kita. Berapa panjang pensil pada gambar di atas? Panjangnya adalah 5 cm. Seperti itu ya. Nah, agar lebih paham, Ibu akan memberikan contoh lainnya. Nah, coba berapa panjang pensil biru dan berapa panjang buku? Ibu siapkan penggarisnya ya. Coba perhatikan ujung satu dan ujung lainnya. Untuk hasil kalian lihat di hasil akhir. Ya. Sudah bisa melihatnya? Sudah bisa menebaknya? Sudah bisa menghitungnya? Tepat sekali. Hasilnya adalah 17. 17 apa? Tentunya 17 cm. Sekarang untuk buku. Berapa panjang buku? Perhatikan.
Perhatikan angka. Oh, tepat sekali. Berapa? Iya, 21. Panjang buku di samping adalah 21 cm. Hebat. Kalian rupanya sudah paham ya. Nah, untuk agar kalian lebih paham atau lebih mengenal tentang pengukuran, kalian boleh mencoba di rumah. Tugas dari ibu ya. Carilah benda-benda di sekitar rumahmu untuk diukur panjangnya menggunakan alat ukur. Kemudian tulis hasil percobaannya pada tabel. Nih, ibu kasih contoh ya. Nih, ada nama benda, ada panjangnya. Ya, banyak benda-benda di rumahmu. Kalian ukur ya. Hanya 5. Coba kalian ukur. Nah, rupanya cukup sekian untuk materi kali ini. Semoga kalian paham. Jika ada pertanyaan, boleh kalian tulis di kolom komentar. Ibu akan menjawabnya. Terima kasih. Selamat mencoba.